Salah. Sandal goreng. Salah. Sambal goreng. Sandal lawas. Apa? Nyerah. Ambalado. Salah. Apa? Ambalado kan. Udah itu kan. Apa? Nyerah. Belum Kak. Air? Apa tuh? Kalau air mah apa ya? Ya udah apa tuh? Apa Robot apa? Apa jawabannya dulu? Apa jawabannya? Aku nggak tahu sih. Nggak kedengeran. Jawabannya. Nyerah. Nggak kedengeran. Sandal apa? Sandal apa? Hah? Sandal terasi, Kak. Sandal terasi. Sama dong sandal goreng. Halo, Ra. Ya sambal terasi dong. Aduh. Udah 18.14 kita mulai. Wah. Kita berdoa ya. Berdoa, udah lama nggak berdoa. Siapa ya? Siapa yang mau berdoa? Saya ya. Ya udah Adrian berdoa buat mulai. Yuk. Tuhan, kalau kami memulai Kidstarter, Tuhan tolong sertai kami dari awal Kidstarter hari ini sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Adrian. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai nih Kak Yudi mau kasih video nih. Coba nonton dulu ya. Tapi ini bukan yang kasih yang kacamata ayah itu. Hikmat ya. Nih Kak Yudi tunjukin deh. Ini dia. Dig deep. Temukan yang terpenting. Kita kemarin sudah ngomongin tentang hikmat. Hikmat itu menemukan apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Bingung nggak kata-katanya? Dah, Kak Yudi pakai bahasa yang sederhana tuh. Kamu menemukan kebenaran dalam firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah hikmat. Nah, Kak Yudi mau nanya nih, tadi kan udah nonton videonya. Apa yang kalian dapat dari situ? Kita harus berpikir dulu, jangan langsung. Ya, jangan langsung bertindak. Terus apalagi yang didapat? Berpikir. Kan dia udah dapat makanan tuh. Terus lihat bayangannya dia dipikir anjing lain yang punya tulang juga. Terus apa yang didapat dari situ? Berpikir sebelum bertindak. Ah ya, berpikir sebelum bertindak. Ada lagi yang beda? Ada lagi yang beda? Kalau udah punya bersyukur, walaupun lihat orang lain punya yang sama, ya jangan ngiri gitu ya. Kan dia lihat kita harus pikir dulu. yang lihat di bawah sana ada anjing juga bawa tulang, dia marah, dia pengen ambil. Nah, apalagi apa yang didapat dari video tadi? Jangan mau meminta harta orang lain. Itu dari hukum Taurat. Ya, jangan ingin milik orang lain. Ada lagi? Ya, udah. Jadi intinya tidak boleh bodoh ya. Itu kan ya tidak boleh bodoh, harus dia nggak mikir, dia main langsung bertindak. Ya. Nah, ini ada ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 5. Ini dihafalin ya buat minggu depan juga. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada orangnya. Kepada Allah, maksud aku kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita minta sama Tuhan.
Nah, apa sih hikmat itu? Hikmat tadi diingat ya. Menemukan kebenaran firman dan melakukannya, itulah hikmat. 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 Nih, ada dua pilihan. Ada good choice, ada bad choice. Ya. Good choice. Kiri. Aku mau ke kiri, bukan ke kanan. Untuk menentukan kanan mah nanti ke jurang. Ya, untuk menentukan kamu yang baik atau yang buruk, kalau kamu bisa milih yang baik, itu artinya kamu berhikmat, gitu ya. Nih, contohnya nih, pilihan-pilihan setiap hari kan ada dalam hidup kita ya. Pilihan saat mau ujian, umpamanya nih ada 3 pilihan. Belajar lah. Belajar pasti. Atau bikin contekan. Belajar kan. Belajar, good. Bukan bikin contekan ya. Enggak lah. Oh, enggak. Hebat. Ya kan ada tuh, nggak mau belajar, nanti bikin contekan aja lah. Gitu. Jangan. Itu tidak berhikmat. Atau udah mau ujian gitu ya. Dulu ada anak murid, ini mau ujian, dia main terus, nggak mau belajar. Pas ujian dia nggak bisa. Dia berdoa pagi, Tuhan hari ini mau ujian, Tuhan aku mau ujian, hari ini tolong aku. Nah, ketika dia nggak bisa jawab, dia tulis di jawabannya, di lembar jawaban. Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Karena dia nggak bisa jawab karena nggak belajar. Besoknya gurunya balas itu. Di lembar jawabannya ditulis. Kamu dapat 0, Tuhan dapat 100. Ya. Ya, nggak bisa begitu. Kita minta tolong Tuhan, tapi kita juga harus belajar. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberkati otak kita supaya cerdas, tapi juga harus belajar, gitu ya. Tuhan melakukan bagiannya, kita juga melakukan bagian kita. Nggak bisa kita serahin ke Tuhan semua, terus kita jadi malas-malesan. Nah, Tuhan juga nggak mau begitu ya. Berikutnya, ini ada pilihan yang lain nih. Pilihan saat teman-temanmu berbicara kasar, apa yang kamu lakukan? Menasehati mereka. Oh, menasehati mereka. Terus, ada nggak yang ikut bicara kasar? Enggak. Tidak. Oh, anak manis semua ya. Ada nggak yang langsung kalau temennya ngomong kasar, udah pergi aja deh, biar nggak ikut-ikutan. Cari aman. Ya, jadinya aman hanya untuk kita. Iya ya, berarti bisa menasihati teman. Nah, itu juga pilihan ya, hikmat. Terus apa akibat kalau ini bisa terjadi padamu kalau kamu tidak berpikir dulu sebelum bertindak nih? Kalau kita, contohnya kalau kita melakukan sesuatu, nggak mikir dulu langsung bertindak, apa sih akibatnya? Nanti kita harus terima, nanti kita celaka. Iya. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi ya kalau ada ular kobra, nanti harus gimana? Nah, umpamanya nih, lihat ular kobra, kamu berani-beraniin, kamu pakai kayu, deketin. Kamunya malah digigit. Nah, harus berpikir tuh sebelum bertindak. Lebih baik aku pergi aja, karena itu berbahaya. Gitu. Ya, gitu. Atau ada harimau di depan kita lawan. Bisa mendekat kan? Iya. Harus lewatin, tapi harus bisa loncat. Dipikir dulu apakah ini berbahaya atau enggak gitu. Agak susah sih. Nah, bagaimana menjadi berhikmat sebelum bertindak? Nih, ada nggak sih pengalaman yang ini tadi kita aku pernah Kak nih, aku mau melakukan sesuatu, aku nggak pikir langsung bertindak, ternyata aku celaka. Ada nggak yang pengalaman begitu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada Kak, apalagi waktu pandemi, kan aku di rumah aja Kak, nggak ada pengalaman itu Kak. Ya, jadi waktu kita melakukan sesuatu nggak berpikir dulu, kadang-kadang itu merugikan kita sendiri ya. Jadi Kak Yudi pernah nih, nanti kalau kamu udah gede ada namanya istilahnya main
main apa ya, main saham atau main forex gitu ya. Kak Yudi nggak pikir karena teman tiap hari dapat untung, lalu Kak Yudi ikut-ikutan kasih berapa juta ke dia. Nggak ngomong dulu sama Kak Neti, nggak ngomong, nggak minta pertimbangan. Kak Yudi pasang nih, Kak Yudi kasih duitnya. Ternyata jeblok, nggak dapat apa-apa, duitnya hilang deh. Nah, itu bertindak tanpa berpikir. Itu tadi ya, kayak anjing tadi kan. Dia bertindak tanpa berpikir. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi nanti kamu juga begitu, melakukan apapun. Kalau ini dipikir dulu nih, kayaknya berbahaya, aku nggak boleh ya. Nah, bagaimana menjadi berhikmat sebelum bertindak? Ini yang pertama. Berhenti dulu. Berpikir, ya, pikir dulu nih, ya. Berhenti, berpikir, baru bertindak. Jadi, sebelum melakukan sesuatu kita berhenti dulu, stop, mikir dulu, baru berpikir ya. Oke, ini nggak apa-apa, baru aku bertindak. Tapi kalau, ini nggak bagus, aku nggak jadi, gitu ya. Teman-temannya ngajak kemana? Umpamanya teman-temannya ngajak main ke sungai. Yuk ikut ke sungai yuk, ngapain? Berenang. Kan di kolam renang lebih aman. Kenapa ke sungai? Di sungai lebih enak, airnya lebih segar, airnya ada itunya, ada ombaknya, keren. Enggak. Ya, pikir dulu. Nanti kalau ombaknya gede, aku ke bawah arus, aku tenggelam, orang tua aku susah, sedih. Enggak jadi. Nah, ya, jadi berhenti, berpikir, baru bertindak. Contoh yang lain apa? Yang sering nih di lampu merah. Yang sering di lampu merah. Ini motor-motor yang lain, kendaraan yang lain, lampu merah, bablas terus. Nah, kalau kita berpikir, pikir dulu, kalau saya ikut-ikutan, ternyata saya nggak kekejar, saya ketabrak dari jalan yang sebelah, wah mati saya. Nah, lebih baik taat saja. Nah, contoh lain apa? Lewatin rel kereta api. Pernah kan kalian lihat video-videonya tuh di TikTok lah, di Instagram, di mana yang orang mau nggak sabaran, nungguin keretanya kok nggak datang-datang, padahal palangnya udah turun dari tadi, dia nggak sabaran, dia nerobos. Pas dia nerobos, pas nyampe rel, keretanya datang dengan cepat, mobilnya kelindes. Untungnya dia sempat keluar, jadi selamat. Itu artinya nggak berpikir tuh sebelum bertindak, padahal kan sabar 5 menit lagi gitu kan, nggak perlu buru-buru. Nah, itu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu cuma ini, berhikmat itu berpikir sebelum bertindak. Ya, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena mungkin ketika kita melakukan itu tanpa berpikir, kita mendapat celaka. Kita rugi besar gitu ya. Kalau nanti udah sekolah umpamanya, besok aku bikin contekan. Nah, begitu bikin contekan, gurunya lihat, langsung dikasih 0, langsung dilarang ikut pelajaran, langsung dilaporkan ke sekolah, sekolah manggil orang tua jadi tahu, kita jadi malu, teman-teman tahu, kita jadi malu ya. Rugi, lebih baik belajar, dapat nilai seberapapun, yang penting jujur ya. Tuhan menghargai orang-orang yang jujur ya. Kalau Kak Yudi ngajar juga gitu. Kalau ada mahasiswa yang ngumpulin tugas tapi nyontek orang lain, wah Kak Yudi langsung kasih 0. Tapi kalau dia ngerjain sendiri, walaupun bahasanya kacau karena dia ngerjain sendiri, Kak Yudi bisa kasih nilai A. Gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati ketika kita melakukan sesuatu. Harus berhikmat. Ya, berhikmat sebelum melakukan sesuatu, bisa memilih yang baik, bisa memilih yang jahat. Ini baik, boleh dilakukan. Ini enggak boleh. Ini aku kalau lakukan ini, aku akan celaka. Nah, itu ya, itu namanya berhikmat. Nah, setiap hari kita butuh Tuhan memberikan hikmat sama kita, karena setiap hari kita ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih gitu ya. Contoh yang gampang, pilihan apa? Pilihan makanan. Wah, aku pengen makan di sekolah. Udah masuk sekolah nih, mau makan, nggak bawa bekal. Mau jajan di mana? Di kantin sekolah atau yang di luar, abang-abang yang di pinggir jalan.
Kayaknya ramennya di pinggir jalan. Belilah di sana. Oh, banyak lalatnya, ada debu. Besoknya mules-mules. Ya, lebih baik di kantin, agak mahal dikit tapi bersih. Nah, begitu. Itu contoh-contoh yang gampang yang setiap hari kita alami ya. Tiap hari kita alami. Kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Harus memilih yang baik dan yang buruk. Itu hampir kita alami setiap hari. Nah, oke, halo Dev. Bagian dari menjadi bijak adalah mengetahui kapan sesuatu yang berbahaya atau tidak bijak mungkin terjadi. Jika kamu tidak menyadari bahwa kamu cenderung jadi tidak patuh ketika kamu bersama teman atau di tempat tertentu, kamu mungkin tidak menyadari sampai sudah terlambat bahwa kamu akan membuat keputusan yang tidak bijak atau berpartisipasi dalam sesuatu yang bahaya. Nah, itu ya. Kalau nanti udah remaja, ketemu teman-temannya, yang ngumpul-ngumpul, temennya ngajak ke satu tempat, padahal kamu nggak boleh ke sana. Nah, kamu pergi ke sana, kamu mungkin akan celaka, gitu ya. Dulu ada temannya Kak Yudi waktu zaman SMA, gitu ya, diajak teman-temannya ngapain? Nyuri ayam. Pas nyuri ayam, teman-temannya kabur, dia ketinggalan. Yang punya ayam bangun, dia ditangkap. Waduh, dilaporin polisi. Dia orang tuanya malu, keluarganya malu, gitu ya. Itu karena dia nggak berpikir bijaksana, nggak berhikmat. Harusnya dia nggak usah ikut. Mau curi aku nggak ikut. Biarin dibilangin nggak setia kawan, biarin orang mau melakukan yang jahat kok. Itu bukan setia kawan. Setia kawan itu kalau ada temennya sakit, dapat celaka, kita tolongin, itu setia kawan. Tapi setia kawan itu melakukan yang jahat, itu bukan setia kawan ya. Jadi itu harus berhikmat, berpikir. Nanti kalau masa udah remaja, dewasa, itu banyak banget pilihan-pilihan yang harus kalian ambil. Kalau sekarang belum lah ya. Karena masih ikut orang tua, masih di rumah. Sekarang paling pilihan-pilihannya sederhana. Jadi kalau nanti udah besar, nih ketemu teman, isep ini dong. Apa, rokok? Enggak lah, keluarga gue nggak ada yang rokok, dan rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Dan firman Tuhan juga, tubuhku ini bait Allah, maka aku tidak merokok. Nah, itu pilihan bijak. Apalagi, temennya ngasih pil, pil ini bikin kamu bisa semalaman sehat, kuat. Apa itu? Narkoba ternyata. Aku nggak mau, itu nggak boleh juga. Ya, jadi itu harus berani. Kalau hal-hal yang nggak baik kita bilang tidak, itu baru berhikmat ya. Tapi kalau ikut-ikut, ya lah nggak apa-apa lah, coba-coba ngerokok. Coba-coba ngerokok nanti kecanduan. Coba-coba pil dari temennya, ternyata kecanduan. Kalau udah kecanduan sulit untuk diobatin ya, untuk dilepaskan. Makanya sebelum itu merugikan kita harus melakukan sesuatu itu dengan berhikmat. Sorry Kak, aku terlambat. Tadi aku tidur. Iya, nggak apa-apa. Berpikir sebelum bertindak. Ya, itu hari ini yang kita pelajari. Ya, berpikir sebelum bertindak. Ayo, siapa yang mau sharing? Ada pengalaman berpikir sebelum bertindak? Adakah? Nah, dah. Kak Yudi sharingnya udah nih. Berpikir sebelum bertindak tadi ya. Kak Yudi udah kasih contoh-contoh. Mudah-mudahan nanti kalian ngerti. Nanti kalau pas sudah remaja, dewasa, kalian ingat nih, oh iya, aku sebelum melakukan ini harus berhenti, berpikir, baru deh bertindak. Ya, yang pasti bertindak. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita foto dulu ya. Udah lama nggak foto. Coba buka kameranya. Ezra. Caleb, Peter, Joseph Kenzie. Coba pengen lihat wajah gantengnya. Siapa yang belum buka? Nah, itu kan Peter ganteng tuh, Joseph ganteng tuh.
Joseph Kenzi, Ezra, Simon. Oh, Simon baru masuk. Caleb. Oke ya, buka ya. Siap. 1, 2. Kasih senyum yang paling cakep. 3. Lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi. Siap. Itu ada yang belum buka. Coba dong buka. Oh, Simon baru masuk. Yo Simon, buka kameranya. Nah, ini Ezra udah buka nih. 1, 2, 3. Ya, gitu dong. Jangan malu, kan wajah kita ganteng. Ngapain kita malu? Untuk kamera. Oke, adik-adik, siapa yang mau kesaksian? Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada yang mau bercerita? Ada yang mau apa lagi? Ada yang mau berhenti, berpikir, baru bertindak. Oh iya itu. Iya itu Dev yang kita pelajari hari ini ya. Berpikir sebelum bertindak. Oke. Ada yang mau didoain hari ini? Adakah yang sakit? Kita belum ketemu si ini ya, Geren ya. Geren udah sehat belum? Geren kan sempat masuk rumah sakit. Minggu lalu ya? Ulangan. Udah ulangan. Udah ulangan cepet amat udah ulangan. Saya hari ini udah ulangan sih. Oh. Kenapa bisa Hari Senin, Kak. Hari Senin ya. Udah pada ulangan ya. Ya, oke. Ini ada teman kita baru namanya Simon. Mana Simon? Nggak kelihatan wajahnya. Kenalan dulu sama teman-teman Simon. Simon Love. Namanya Simon, ya. Simon. Mana Simon? Iya, Kak. Halo Simon. Iya, Kak. Ini ada teman-temannya, kenalan dulu dong. Mana wajahnya nggak kelihatan? Lagi di jalan ya? Kak, maaf, Kak. Kameranya nggak bisa dibuka, Kak. Lagi rusak, Kak. Oh, nggak bisa. Depan. Oke lah, minggu depan ya, kenalan ya. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Kita berdoa buat teman-teman kita. Yeremia yang mau didoain. Ada lagi yang mau didoain? Ya, kita berdoa buat Geren ya. Sama siapa lagi? Yang nggak hadir hari ini. Takut kok. Farel, kenapa Farel? Biasa, Kak. Gatal-gatal. Kumat lagi ya? Hujan ya? Dingin ya? Iya, Kak. Ya, baiklah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih sore ini kami boleh berkumpul, belajar firman-Mu, berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, melakukan yang baik, bisa memilih yang tidak baik, kami jauhkan dari kami. Kami bisa berpikir sebelum melakukan tindakan yang tidak baik. Ajari kami, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menjadi berhikmat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini Engkau tanamkan dalam hati anak-anak-Mu, sehingga nanti mereka bisa melewati masa remaja dan dewasa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Terima kasih Tuhan, yang berdoa buat Yeremia yang Senin mau ulangan, memberikan hikmat-Mu juga, sehingga dia bisa belajar dengan baik dan menjawab soal-soal dengan baik. Berkati juga Farel yang sering sakit, gatal Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jauhkan, Engkau hilangkan alerginya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan sempurna supaya dia bisa kembali sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Geren yang minggu lalu sakit supaya Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Akhirnya Tuhan hamba berdoa buat Adrian, buat Farel, buat Rafael Timothy, buat Jeremia, buat Caleb, buat Ezra, Dave, Peter, Joseph Kenzi, Caleb, Simon. Tuhan Kau memberkati mereka dengan berkat yang sama. Melindungi dari pandemi yang masih ada di sekitar kami, terutama buat varian Omikron dan Delta yang masih ada Tuhan, Engkau melindungi kami. Tuhan Engkau memberkati
Papa, Mama, dan setiap pekerjaan usahanya boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau berpisah. Tuhan berkatilah kami, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, hikmat dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Hai Kak Yudi. Dadah, Kak Yudi. Dadah, dadah, dadah. Sehat, sehat Kak Yudi, sehat Kak Yudi. Bye.